semuanya. Happy birthday. Happy birthday Kak Karen. Happy Sunday everyone. Good morning. Are you ready to praise and worship God? Woo. Oke, sebelum kita mulai kita salam-salaman dulu ya satu sama lain, saling menyapa. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Woo. Mari kita bangkit berdiri, let's all stand up. Let's get ready to receive the best from the Lord. Yeah. Let's all sing. Sing, sing for joy, all nations. Presence is among us. Lift up your voice and with us sing. And let the battles come. And let the battles come. We'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome.
Dia adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. He is our God. He is our Savior. He is our friend. He's worthy of all our praises and our worships and all our devotions. Tuhan, Kau layak Tuhan menerima pujian kami Tuhan. Kau layak menerima semuanya dari kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa ini semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. We want to bring all of ours Lord Jesus into your hands Lord Jesus. I want to sing for you Lord Jesus. I want to worship you Lord.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau masih melakukan mujizat Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Engkau masih melakukan breakthrough Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang kami yang sangat baik Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan.
brothers and my sisters, I feel like God is inviting us back to Him. Tuhan seperti mengundang kita kembali untuk menjadikan Dia prioritas kita. Jika ada hari ini idola-idola or any idols in your life that replacing Him at the top, yang menggantikan Dia di posisi paling atas, Dia mau kita menggantikan itu dengan Dia. Karena Dia yang sanggup membawa hidupmu, Dia yang sanggup melakukan breakthrough dalam hidupmu, Dia yang sanggup menjawab segala pertanyaanmu. Dia yang siap sedia merangkul kamu. So, mari kita memprioritaskan Tuhan hari ini. Dalam segala hal, mari kita bawa Dia di dalam prioritas kita. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami kembali kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus for this chance to go back to you. Lord, maybe we don't know how, Lord Jesus, to go back to you. Or maybe we don't know, is there any idols in our lives? Tuhan, kami mungkin gak ngerti apa ada idola-idola atau seperti sesuatu yang mengganggu kami untuk memprioritaskan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau bawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memfokuskan Tuhan Yesus bahwa Engkau lebih berharga dari apapun Tuhan. Engkau lebih berharga dari apapun Tuhan Yesus. Menjadikan Engkau yang utama dan paling utama Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bicaralah Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus.
Yes. Ini pujian kami Tuhan. This is our praise to you, Lord. Ini penyembahan kami Tuhan. This is our worship to you, Agar Lord. ini boleh berkenan di hadapan-Mu. May it will be a perfume, a scented for you, Lord. Kami ingin kembali kepadamu Tuhan. We want to go back to you, Lord. Tapi kami tahu Engkau Yesus, Engkau jauh lebih ingin setiap kami kembali kepadamu. And we know that you are God. You want all of us to return to you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, We are so thankful, Lord. Engkau Tuhan yang setia menantikan setiap kami. You are faithful, God. You always waiting for us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau menerima akan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. And we want to receive your body and your Engkau blood. yang siapkan hati kami Tuhan. Prepare our hearts, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you. Saya bacakan satu firman Tuhan I will read one verse from the Word of God. di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. From Isaiah chapter 43 verse 18 until 19. Ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Isaiah chapter 43 verse 18 until 19. Ya. Dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Amen. Saya percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan And hidup. I believe that Jesus is the only way, truth. Dia sudah membuat jalan bagi setiap He kita. has already made a way, Jalan kehidupan yang kekal. the eternal life for all of us. Hari ini kita mau minum tubuh dan darah Yesus. And today we want to take up the communion, the blood and body of Christ. Biar ini menjadi satu pernyataan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. May this will be our faith declaration that we believe in Jesus Christ. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan Yesus. There's nothing can replace Jesus. Seperti Stella tadi katakan, mungkin ada Allah yang lain di hidup kita. Just like what Stella mentioned earlier, that probably we have other gods or idols in our life. Biar hari ini kita nyatakan sekali lagi bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat But kita. today we want to recommit again that we want to say that Jesus is the only one God. Mari kita sama-sama berdoa. Let us all pray together. Tuhan, kami angkat roti dan anggur ini Tuhan. God, we lift up this bread and juice. Ini simbol dari tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. This is the symbol of your body and your blood. Kami dengan iman kami percaya Tuhan. In faith, we believe, Lord. Ketika kami makan akan tubuh-Mu ini, When we eat the body of yours, Engkau di dalam kami dan kami di dalam you Engkau. are in us and us in you. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. We become one Dan with you. ketika kami minum akan jus ini sebagai simbol dari darah-Mu Tuhan, And when we drink this juice as the symbol of your blood, Lord, ada kuasa perjanjian baru there Tuhan, is a new covenant promise, a new covenant bahwa hidup kami diselamatkan. that our life is already Kami saved masuk dalam kehidupan yang kekal. and we enter into the eternal life. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Dengan iman mari kita makan In roti faith, dan jus let's ini. eat and drink this bread and juice. Kita juga akan bersyukur untuk berdoa untuk
perpuluhan dan persembahan. We also want to give thanks and pray for the offering and tithing. Biarlah ini menjadi satu ketaatan kita. Let it be our obedience to Bahwa God. hidup kita bukanlah milik yang lain. That our life is no longer belong to other things. Hidup kita adalah milik Tuhan But Yesus our sepenuhnya. belongs to the Lord. Our Ya. life belongs to the Lord. Ya, setiap saudara yang memberikan perpuluhan dan persembahan, saudara bisa berikan melalui transfer ke And rekening gereja. for all of us who wants to give offering and tithing, you can do transfer to the church account. Tapi kalau saudara mau memberikan secara tunai, saudara bisa berikan di infodesk. But if you want to give it cash, you can give it to the info desk at the front. Mari kita sama-sama berdoa untuk perpuluhan dan persembahan. Let us pray for our offering and tithing. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa perpuluhan kami, persembahan kami. Father God, in the name of Jesus Christ, we now bring you our offering and tithing, Lord. Biarlah ini menjadi ketaatan dan ucapan syukur kami. Let this be our great gratitude and also our obedience. Kami berdoa biar ini boleh dipakai untuk memperluas akan kerajaan-Mu, Tuhan. We pray that may this offering and tithing will be used to expand the kingdom of yours. Kau memberkati setiap yang mengelola, juga setiap yang memberi, Tuhan. Bless everyone who gives today and bless everyone who steward it, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Dalam Jesus. nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Amen. we pray. Amen. Baik, silakan duduk. Okay, you may have a seat. Ya, selamat pagi semuanya jemaat Good morning, Jakarta Live. all Jakarta Live families. Ya, saya lagi selamat datang di Gereja Jakarta Live. Once more, welcome to Jakarta Live. Khususnya saudara yang lama tidak datang, ya. Especially for those who have not coming here. Kami sangat bersuka cita We are- melihat akan Sony di sana, ya. We so welcome you and we miss you and we are glad to see you today. Ya, juga Rainer, ya. Yeah, Rainer, Sony. kemudian Pak Tri, And Pak Bu Tri, Debbie, ya, Debbie, Timi. Yes. ya. Sekali lagi masih Januari, jadi selamat tahun baru Yeah, semuanya. one more time because this is still January, so Happy New Year for everyone. Ya, yang pasti kami diberkati dengan kehadiran saudara Yeah, we semua, are so blessed for all of you here. dan kami berharap saudara juga sangat diberkati hari And we ini. Amin. pray that you also are blessed. Ya, saya akan sampaikan beberapa pengumuman dengan cepat. Yeah, so this will be a quick announcement. Ya, yang pertama adalah kita sudah selesai doa dan puasa selama 21 hari. For the first announcement, today is the last day Ya. of 21 days fasting and prayer. Ya, Woo! tepuk tangan buat setiap kita semua, ya. Yeah, give a hand to all of us. Ya. Mungkin ada dari kita yang, oh saya tidak full 21 hari. Yeah, probably some of us experienced that we couldn't do full fasting. Ya, tapi percaya bahwa tahun depan kita akan melakukannya lebih But baik. believe Amin. next year we can do it better, okay? Dan percaya Tuhan tidak melihat harus sempurna, ya. And also believe that God doesn't need the perfection. Tapi from Tuhan us, melihat akan kesungguhan hati kita. But Amin. God sees our heart. Ya. Yeah. Jadi kita sudah selesai itu doa Ya. dan puasa, ya. So today is the last day. We're done. Dan yang kedua kita akan ada Bible study The second thing, dengan Bram we will have Bible study with Bram Manusama nanti sore jam 4 today at 4 o'clock. di Joy and Peace Cafe ya, Eduplex, ya. Joy and Peace Cafe at Keduplex. Juga minggu depan juga ada lagi, ya. Next week also we will have Bible Jadi study. akan 2 kali So it will be twice or 2 weeks. kami mendorong kita sama-sama belajar akan Yeah, firman Tuhan. we encourage you all to come and let's study the Word of God. Ya, dapatkan yang terbaik dari senior pastor kita. Let's receive the best from our Amen. senior pastor. Amen. Ya, yang ketiga, The third, Sunday service minggu depan 5 Februari our Sunday service for February the 5th. kita akan bersama-sama dengan Josh Manusama. It will be ministered by Josh Manusama. Ya, jadi akan ada Manusama, 3 Manusama, 4. So we will have 4 Manusamas will be with us, ya, minggu next depan. week. Jadi pastikan saudara datang, So amin. make sure you come. Masih di tempat ini, Yeah, ya. still in this place, ya, Louis Kita Kiam. bersyukur dalam 3 bulan ke depan kita akan
beribadah di tempat ini. Yeah, hopefully we will be here for the next 3 months, Ya. okay? Dan keempat, terakhir pengumumannya adalah And the last Kehidupan announcement. Indonesia melakukan garage sale di tanggal 4 Februari. Yeah, Kehidupan Indonesia, our foundation will be held a garage sale on the 4th of February. Ya, untuk detailnya saudara bisa lihat di depan, Ya. saudara juga bisa lihat di grup. Ya. Kalau saudara ingin mengambil bagian, silahkan hubungi admin Kehidupan Indonesia, Yeah, the details are up front and also in the WhatsApp group and also in their Instagram. yaitu Stella ya. Yeah, Ada Stella, di you can belakang contact saya. Stella right away. Baik, itu saja. Okay, that's it. Saya undang kita bangkit berdiri semua. I encourage you to stand up all. Kita Kids Live. sapa satu dengan yang lain. Oh iya. Ya, so Kita meet and greet dulu ya. meet and greet dulu. Oh, Ya, meet and greet first. ucapkan salam satu Oke, dengan yang lain let's say ya. hi. Ucapkan berkat. Then after this we will pray for the kids first. Sorry. Yeah. And after. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk Kids Live. We're going to pray for Kids Live. Boleh ke depan anak-anak. We're calling all the kids. Ya, ada Come up Elo, front. Joseph, Yay. ayo Kak Kaylee ya, Kylie. Megan, Semuanya. semuanya Kid. Ayo kita berdoa. Mari sama-sama kita berkati anak-anak Kids Live. Let's bless the Kids Live. Ya, ada Vio, ada Ben ya. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anakmu ini Tuhan, berkati mereka akan sekolah minggu. Engkau yang berikan sukacita buat mereka, juga untuk setiap guru berikan hikmat-Mu, berikan anugerah-Mu Tuhan. Untuk mengajar akan anak-anakmu, mereka boleh mengenal Engkau dari sejak sekarang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Ya, silahkan Kids Live. Dan Kids Live. ya, silakan siapkan diri saudara, kita mau terima firman Tuhan disampaikan Dayen Manusama. We're going to hear the word of God by Diane Manusama. Wah, selamat pagi semua. Good morning everyone. It's good to be here. Wow, God is good. Tuhan itu baik. Yeah, it's good to see all your faces again. Saya senang sekali bertemu dengan Anda semuanya. Awesome. Church is going well. I can see, I can feel it. Saya bisa lihat dan saya bisa rasa bahwa gereja ini sedang bertumbuh, This is a good bergerak. church. This is a healthy church. Ya, gereja yang sehat. Yeah, it's amazing.
All right. Well, I'm excited to be speaking with you guys today. Ya, saya sangat bersemangat untuk berkhotbah untuk kalian I semua. think the last time I was here, I just interpreted, didn't I? Terakhir kali saya di sini, saya tugasnya hanya menerjemahkan. Yeah. But I actually get to share today, so that'll Ya. be good. Jadi saya hari ini akan berkhotbah ya. And then next week, our son Joshua will be preaching. You will be blessed. Ya, Anda Ya. semua akan diberkati karena minggu Ya. depan anak saya Josh yang akan preaching, And akan his khotbah. beautiful wife Abby will be leading worship, I believe. Ya, dan juga Ya. Abby, istrinya akan memimpin kita dalam penyembahan ya. Yeah. And they've been practicing their Indonesian, so talk to them in Indonesian and test Mereka them, sedang okay? berlatih bahasa Indonesia mereka, jadi bicara aja sama mereka pakai bahasa Indonesia, just oke? test them, Iya. yeah. Okay. Coba dites mereka semua. All right, let's pray, because I need the anointing, Ya, yeah? saya butuh urapan. Father, I just thank you for your word that we're going to speak about today, Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan berbicara kepada kami Tuhan. Anoint my words and my speaking, Urapi bibirku, urapi kata-kataku Tuhan. and Lord, anoint our ears to hear what you're saying to Dan us. juga urapi telinga kami untuk mendengarkan Engkau Tuhan pagi Let us ini. see what it is that you're saying with the eyes of our hearts. Biar kami melihat apa yang sedang Kau sampaikan kepada kami lewat telinga dan hati kami Tuhan. We want to be faithful as your people. Kami mau menjadi orang-orang yang setia. We want to move forward as your church. Kami mau berjalan maju sebagai gereja-Mu Tuhan. And we thank you, God, that you've chosen us for this season and Dan- this era, Lord. Dan kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami di era di zaman ini Tuhan. Woo, in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. All right, well, I'm going to just begin. I'm going to talk about something that I believe you've already been hearing about the last 2 weeks from Mira and Adit. Jadi apa yang mau saya khotbahkan pagi hari ini, mungkin saudara-saudara semuanya sudah dengar dari khotbah-khotbah sebelumnya yang disampaikan oleh Mira dan Adit. I want to continue that on. I'm not going to say again what they've already said, but Yeah. I want to continue on with that theme, okay? Ya, saya akan melanjutkan apa yang mereka sudah sampaikan dengan tema yang sama. See, ya. we need to understand who we are as a church movement. Jadi kita perlu menyadari siapa sih kita ini sebagai di dalam pergerakan gereja. We are the Life Churches movement, yeah? Kita adalah pergerakan gereja yang hidup atau life church. No, not Gereja Yang Hidup, Life Churches, like Melbourne Life Life, churches. Jakarta Okay. Life, Life Bali Life. churches. That's Susah who we are. menerjemahkan. That's our label. That's, Ya, yeah. itu panggilan dari gereja kita, ya. Well, it's our name actually. But so what I'm trying to say is, as the Life Churches, who are we? Oh, oke. Melbourne Life, Jadi Jakarta Life. kita adalah life churches. Sebutan dari gereja kita adalah life churches dan Yeah. kita sedang bergerak di dalam panggilan life churches Okay, ini. so we need to understand. We've had many prophetic words over the years Jadi kita punya banyak kata-kata nubuatan yang kita terima tahun demi tahun that we would be an apostolic church. bahwa kita akan menjadi gereja apostolik. That in fact we will also be an Antioch church. Bahkan kita itu menjadi gereja Antioquia. And Antioch is actually a city in the New Testament. Dan Antioquia pada dasarnya dia adalah sebuah kota di And they were Perjanjian Baru. They were known as a very mission-minded church. Dan mereka itu sangat dikenal sebagai gereja yang pemahamannya adalah misi. And Gereja so misi. they would always be raising up leaders, raising up disciples, and sending out Jadi leaders. mereka selalu membangkitkan generasi pemimpin demi pemimpin dan mereka akan mengutus pemimpin-pemimpin ini. Yeah, and they would raise up disciples and they would send out disciples. Dan juga mereka akan membangkitkan para murid-murid dan mereka akan mengutus murid-murid ini. And so that is the call that is on our church. Dan itulah panggilan dari gereja kita. So we need to be expecting to see God begin to do more and more church planting through our churches. Jadi saat ini kita harus mengharapkan bahwa Tuhan itu akan menanam pikiran seperti itu bahwa kita akan dikirim, diutus. And we will plant churches. Dan kita Yeah. akan menanam gereja. More and more and more churches. Membangun gereja, Yeah. lebih banyak gereja lagi. Because the answer to the world is more churches. Karena jawaban dari permasalahan di dunia ini adalah lebih banyak gereja. Not just Christians, Bukan saja lebih banyak orang but Kristen, churches because they represent the government of God on earth. tetapi juga Yeah. gereja karena dia mewakili kepemimpinan atau kepemerintahan daripada Tuhan. Not just mission organizations, they're great. they're all Bukan good, cuma
yayasan atau organisasi misi, yaitu mereka bagus. Not just mission teams going into places and blessing people. That's great. Bukan hanya grup atau tim misi yang pergi untuk melayani atau memberkati orang, But ya itu bagus. actual churches that represent the authority and the kingdom of heaven on earth. Tetapi gereja yang sebenarnya atau yang seutuhnya yang mewakili atau merepresentasi pemerintahan Tuhan. So to understand who we are as a church, to be an Antioch church, Jadi kita perlu memahami bahwa panggilan kita sebagai gereja, yaitu sebagai gereja Antioquia, to understand that we actually also have to understand what really is the church like here ya, on supaya earth. kita bisa paham itu, kita harus paham dulu sebenarnya gereja itu seperti apa. You know, Jesus said to his disciples, go into all the world and make disciples. Ya, Yesus kan berfirman kepada murid-muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. And you see, God has this vision for his church here on earth. That Jadi Tuhan itu punya visi untuk gerejanya di dunia ini. And at the very core or the centrality of his vision is that we would go into all the world and make disciples. Dan inti dari firman-Nya atau pesan Tuhan itu adalah bahwa kita orang-orang saat ini itu yang untuk pergi kemana saja dan memberitakan kabar Injil dan membangun atau menanam gereja. And that's why the last 2 weeks you've been hearing about the importance of vision. Itulah kenapa sebabnya saudara-saudara semua 2 minggu belakangan ini mendengar tentang pentingnya memiliki visi. The need of vision. Kebutuhan kita atau adalah pentingnya memiliki visi. The need of vision from God is what I mean. Oh, oke. Yeah? Visi dari Tuhan ya maksud saya ya. The need of clarity of vision. Pentingnya kita memiliki visi yang jelas dari Tuhan. Yeah. The need of obedience to vision. Pentingnya memiliki ketaatan akan visi tersebut. And you see, God is always moving his people towards the ultimate end of his vision. Ya, kalau kita lihat ya, pekerjaannya Tuhan adalah dia menggerakkan umatnya agar kita itu sampai di garis yang selesai, garis finish. What he started in Genesis is a progressive vision right throughout the Bible to the book of Revelation. Jadi apa yang kita lihat di kitab Perjanjian Lama yaitu di kitab Kejadian itu akan semuanya menuju ke kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu. Every book in the Bible is complete in itself as an individual book. Semua kitab-kitab di Alkitab itu tuh semuanya dilengkapi ya atau diselesaikan. Is complete in itself. Ya, dia menyelesaikan dirinya sendiri gitu ya. Oh, bukunya itu adalah buku yang lengkap. Setiap But kitab ya. each book is not the whole Bible. Tapi satu-satu kitab itu bukan Alkitab, maksudnya secara menyeluruh. We ya. need every book to be put together to make up the whole Bible. Ya, jadi kalau kita mau lihat Alkitab seluruhnya ya, kita harus baca setiap kitab. Jadi setiap kitab So it's a itulah. progressive vision that God lays out. Jadi itu adalah visi progresif atau visi yang bergerak. Yeah? So every time God used someone in the Old Testament, Jadi kalau misalnya kita lihat Tuhan menggunakan seseorang di kitab Perjanjian Lama, what happened in their lives was exactly what needed to happen at that time for that season. It was lengkap. ya, Yeah? orang-orang yang dipakai atau dipilih oleh Tuhan itu dia digunakan untuk masa itu dan saat itu dan zaman itu. But that's not the complete vision. Tapi itu bukan visi yang semuanya yang besar atau yang lengkap. It's Ya. just one part of the whole vision of Itu God. baru satu bagian dari semua visi. So Tuhan. when we talk about vision, Jadi waktu kita bicara tentang visi, we're not talking about our own personal hopes and dreams and visions for our lives. jadi We're not waktu talking about kita that. bicara visi, kita bukan bicara tentang keinginan kita atau goal pribadi kita atau harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita. That's great. We all need to have that, Ya, yeah? itu bagus. Kita semua boleh punya itu. But we're talking about supernatural vision that comes from the heart of God for his people. Tapi kita sedang bicara visi yang supernatural, natural, yang datangnya dari hati Tuhan sendiri untuk umat yang Dia kasih. So we're going to see today, we're going to look at some of the Old Testament stories to see how they all played a part in this progressive vision. Ya, jadi kita akan lihat ya kisah-kisah dari Perjanjian Lama, bagaimana mereka ini mengambil
bagian dari progressive vision itu atau visi progresif. And I believe last week that Adit mentioned about the Jerusalem church Ya, in saya percaya comparison to the Antioch church. minggu lalu Adit dia sempat sebutkan bahwa tentang gereja Antioquia dan gereja Yerusalem. Yeah. Because when we don't play our part in the vision of God, God steps in and makes sure something will happen. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan visi tersebut atau tidak ambil alih dalam visi tersebut, Tuhan akan ikut campur dan dia akan pastikan visi itu terjadi. See, when the Jerusalem church came about, they were very important in that era, in that particular time. They needed to do what God wanted them to do. Jadi waktu gereja Yerusalem itu di masa itu, di zaman itu, mereka itu harusnya melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. And what was his will? Go into all the world and preach the gospel and Ya, make waktu itu disciples. kehendak Tuhan adalah ya pergilah ke seluruh bangsa, beritakan Injil dan muridkan mereka semuanya. But they didn't do that. They became, one of their problems was they became very centralized. Jadi tapi yang terjadi adalah gereja Yerusalem saat itu mereka nggak melakukan apa yang Tuhan bilang. Mereka malah jadi kayak sentral banget, eksklusif banget gitu. And so what did God do? I think Adit mentioned it to you. There was a bit of persecution and the church, the people were scattered. Ya, jadi seperti yang Adit katakan minggu lalu, apa yang terjadi akhirnya dengan gereja Yerusalem? Akhirnya dia dipaksa dan mereka akhirnya tercerai-berai di mana-mana jemaatnya. Whereas the Antioch church, they didn't wait for that. They obeyed. They obeyed their part in God's vision for that time. Perbedaannya dengan gereja Antioquia, mereka taat atas visi itu dan mereka melakukan visi itu di zaman itu, di saat itu dan di musim itu. So God always has his way. Jadi Tuhan selalu punya cara. So we can see from the Old Testament there's a whole journey of redemption. Jadi waktu di perjanjian lama kita bisa lihat ini adalah perjalanan penebusan, karya penebusan. And it ends up being fulfilled in the church. Dan akhirnya dipenuhi, dilengkapi di gereja. Okay, The so pembangunan let's ya. look at this progressive vision of some of the heroes of the faith in the Ya. Old Testament. Mari yeah? kita lihat ya visi progresif yang terjadi pada pahlawan-pahlawan di kitab perjanjian Each lama. of these men had supernatural visions or dreams from God. Setiap pria-pria ini mereka punya mereka diberikan mimpi dan penglihatan oleh And the Tuhan. vision motivated them. Dan penglihatan ini dan visi ini memotivasi It mereka. gave them a sense of direction. Mereka itu diberikan sensitivitas akan arah. It gave them a sense of destiny. Mereka diberikan sensitivitas tentang tujuan mereka. In other words, they were proactive based on the vision that God gave them. Jadi mereka proaktif mengejar visi yang Tuhan sudah berikan pada You know, mereka. last week I didn't mention Abraham, Ya, minggu lalu Adit juga sempat sebutkan bahwa Abraham, how he received a vision that from him he would have multitudes of descendants. bahwa Tuhan berkata kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak sekali. That his seed would be as much as the sand of the sea and the stars of the heaven for number. Keturunannya itu seperti bintang di langit dan juga pasir di lautan. And he also gave him a vision of the land where that seed would dwell. Dan dia juga Tuhan juga berkata bahwa tempat di mana dia akan menguasai daerah keturunan-keturunannya itu. And of course, remember, they were in their 90s and they still hadn't had children. Dan kita harus ingat ya, saat itu mereka itu umurnya 90 tahun dan belum punya anak. But what was his step of obedience? Tapi- What was it that he did that was proactive based on that vision? Tapi kita lihat apa langkah dari ketaatannya mereka, ketaatannya Abraham sehingga dia berjalan di dalam visi itu. He trusted God. Dia percaya sama Tuhan. Yeah, that was his action word. He trusted God for the promise. Dia percaya akan janjinya Tuhan. Itulah kata-kata aktifnya ya. To the point that God said, he called Abraham a friend of God because of his faith. Bahkan disebutkan di Alkitab bahwa dia adalah sahabatnya Tuhan, sahabatnya Allah. So then let's look this week at a few more. Let's look at Abraham, Isaac, and Jacob. Nah sekarang mari kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub. They received a vision of a city whose builder and maker is God.
Mereka bertiga menerima visi atau penglihatan dari Tuhan bahwa ada kota yang akan dibangun dan dibuat atau diciptakan oleh Tuhan. And so this vision from God actually motivated them to leave their actual earthly cities. Jadi visi yang mereka terima ini membuat mereka atau memotivasi mereka untuk meninggalkan kampung halaman atau kota di mana mereka tinggal. And they lived like as strangers in tents. Dan mereka itu hidupnya udah kayak musafir atau perantau ya, tinggalnya di tenda-tenda. Imagine this is 3 generations with a fourth of young ones with them as well. Bayangkan dia membawa 3 generasi keluarganya, bahkan ada satu lagi yang kecil ya, anak Every kecil. generation they walked by faith, they left their cities and they were walking towards this heavenly city. Dan setiap generasi ini mereka berjalan bersama-sama dan mereka berjalan dengan iman dan juga ketaatan Because ke arah kota itu. they're walking towards the city of God. Karena mereka sedang berjalan ke arah kota yang dibuat oleh Tuhan. We're talking today about obedience to the vision. Jadi kita bicara tentang ketaatan akan These people visi. were obedient to the supernatural vision of God. Jadi orang-orang ini mereka benar-benar taat kepada visi yang supernatural ini dari Tuhan. Let's imagine the faith that's involved with these people. Ya coba kita Ya. bayangkan ya imannya mereka ini loh. But even the faith that they've imparted to their children, to their grandchildren, they're all following them. Dan bahkan bagaimana mereka mengimpartasi anaknya lah, cucunya lah, dan mereka semuanya They mengikuti. gathered everyone to this incredible vision that is not proven yet. Mereka bisa Ya. mengumpulkan semua orang, sanak saudara mereka untuk mengikuti visi yang bahkan belum terbukti visi ini. You talk about the level of leadership from parents. Woo! You talk about the level of leadership from parents. Ya, jadi ini adalah kita bisa belajar dari sini level kepemimpinan dari dari orang tua. Both Abraham and Sarah, it wasn't just the man, she had to trust God too. Bukan cuma Abraham yaitu suaminya yang harus percaya Tuhan, istrinya juga harus percaya sama Tuhan. She was the one that had to get pregnant and carry that, the child in the story of Karena Abraham. kan si Sarah yang akan punya anak yang mengandung visi itu. She trusted God just like Abraham did. Tapi dia percaya sama visinya Tuhan, sama seperti suaminya percaya sama visinya Tuhan. And they died never seeing the result of the seed covering the beach, covering the planet. Tapi mereka mati, mereka nggak lihat visi itu bahwa anak-anak keturunan mereka akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. They never saw that, but they Mereka- died believing. Mereka nggak mati melihat visi itu, tapi mereka mati percaya pada visi But itu. think about it, even their children, Isaac and then Jacob, their grandson, they also know that Abraham and Sarah didn't see the fulfillment, but they all believed in the vision from God. Ishak dan Yakub tahu bahwa incredible? orang tuanya, kakek neneknya tidak melihat visi itu terjadi, tapi mereka melihat bahwa mereka percaya kepada visi itu. And they all grabbed hold of their own faith. Jadi mereka pegang banget iman itu. They all had a vision from God. Mereka semua punya visi dari Tuhan. This is the level, this is the power of leadership. Ini adalah kuasa Woo! dari kepemimpinan. Come on, mums and dads. Ayo Come on. orang tua, Come on, young men. ayo pria-pria muda, Come on, young women. ayo pria-pria, wanita-wanita muda. Be people of vision, God's vision. Jadilah orang-orang yang Let memiliki God visi dari show Tuhan. you the vision for our lives right now in 2023. Izinkan Tuhan menunjukkan dan See menyatakan the kepada vision. kita semua visi untuk tahun 2023 You're not ini. following Bram and Diane's vision. Kalian tidak mengikuti visinya Bram dan Dayan. You're not just like dumb sheep just following along like that. Kalian bukan seperti domba yang nggak ngerti apa-apa. No, God has called you to a church. Tuhan sudah memanggil kalian masuk di dalam You gereja. have chosen to come to this church. Kalian sudah dipilih untuk masuk di dalam gereja And the ini. minute you do that, you step into the call on this church. Berarti kalau kalian masuk di gereja ini, kalian masuk di dalam visi dari gereja ini. And every one of us has a responsibility to say, God, what's my part in the vision for this church? Dan setiap kita di sini, setiap individual di sini mempunyai respon seperti ini. Tanggung jawab seperti ini. Tuhan, bagian saya di gereja ini apa? All of us have gifts and things that we are ready to bring to God. Karena semua kita di sini sudah dilengkapi oleh karunia-karunia dan talenta. Don't wait for me to say, hey,
Do you want to do this or do you no? Jangan- Listen to what God is saying. Jangan tunggu saya harus tawarin ke kamu, kamu mau pelayanan ini enggak? Kamu mau melakukan ini enggak? Jangan. Apa yang Tuhan bicara kepada Anda? Everyone's responsible. Semua orang bertanggung jawab atas visi ini. Remember that incredible sermon that Beber gave last year? Ingat ya, Yeah. tahun lalu Beber sudah berkhotbah kepada kita She, dan itu luar she biasa. brought out the fact that when Paul said to Timothy, he said, this command, this tugas, this military word I give to you, Dia menyebutkan bahwa Paulus bilang kepada Timotius, ini adalah tugas, ini adalah perintah kepada kamu. and it's based on the prophetic words that you have received. Dan tugas ini berdasarkan nubuatan yang sudah kamu terima. Those prophetic words are there to paint a picture of the vision, the supernatural vision that God has for your life. That's what he said to Timothy. Dan Paulus bilang bahwa tugas ini atau kata-kata nubuatan itu tuh benar-benar It's like a vision that God has given Yeah. to you to paint a picture. ya itu seperti visi yang diberikan Tuhan kepada kamu supaya menggambarkan visi itu. And you are the one that has to be obedient and wage warfare according to those words. Dan kamulah yang harus berjuang akan Yeah. visi itu, akan kata-kata nubuatan itu supaya itu terjadi. And he says, keep the faith, hold on to the faith and keep a good conscience. Dan Paulus menasihatkan dia, tetaplah percaya dan jagalah hatimu, tetap murni. You know why? Because Paul knew that the greatest warfare isn't demons out there in the clouds. Karena Paulus tahu peperangan kita itu yang paling sulit bukanlah iblis-iblis atau setan-setan yang ada di sini, But he knew that it was in our own flesh. tapi adalah kedagingan That's where the kita. warfare is. Dan disinilah peperangan kita yang paling utama. When God calls us to something, he makes a way. Waktu Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Dia akan buka jalan. But it's our flesh and our self-life not keeping a good conscience that will cause us to not walk in the call of God. Tapi gara-gara kita tidak berjuang mematikan kedagingan kita atau apapun yang ada di dalam hidup kita, kita jadinya nggak bisa berjalan di dalam visi itu. So it's like Paul saying to Timothy, hey, you've got a job Ya, to do. dia seperti bilang ke Timotius, kamu tuh punya pekerjaan loh, tanggung jawab yang kamu harus You better lakukan. fight for that. Kamu harus berjuang loh. That's atas your tanggung jawab responsibility. It's not mine. Itu tanggung jawab kamu, bukan saya. And every one of you in here, so many of you have received prophetic words. Dan saya percaya semua saudara-saudara di sini pasti sudah pernah menerima nubuatan. But you know what? We let it down when we don't hold on to Jesus, keep a good faith, Tapi nyatanya kita kayak jadinya tidak memegang nubuatan itu dan tidak percaya akan nubuatan itu, and we don't keep a good conscience. dan kita tidak menjaga hati We're kita not jadi prepared to murni. fight against our own flesh. Kita tidak berjuang melawan kedagingan kita ini. You know, last year I was very disappointed. Last Year I was very last- disappointed to hear Tahun lalu saya sangat kecewa. when I heard that in Jakarta Life there was a lot of gossip going Saya on. waktu tahun lalu saya datang ke sini, saya mengetahui di Jakarta Live banyak sekali gosip. And it really disappointed me. Dan saya sangat-sangat Because I kecewa. thought, God, aren't these people more mature than this, Lord? Karena saya berpikir, bukannya orang-orang ini lebih dewasa? Why is it that Indonesians want to gossip all the time? Kenapa sih orang-orang Indonesia ini suka banget bergosip? Why do the women want to get on the phone to other women and talk about other women? Kenapa sih wanita-wanita suka bergosip dan berbicara tentang sesamanya wanita di How, telepon? how does that hold the faith and keep a good conscience? How does that do that? Gimana nih kalau kita mau percaya atau memegang iman kita dan menjaga ke hati kita yang murni kalau kita kayak gitu? And then we complain and say, oh, God never uses me. I don't get to do anything in church. Terus nanti kita akhirnya mengeluh dan bilang, ya gimana ya Tuhan, saya nggak dipakai buat apa-apa, And saya I would be nggak like Paul ngapa-ngapain and di say, gereja. hey, it's not my responsibility. Tapi saya akan meresponi dengan seperti Paulus, itu bukan tanggung jawab saya loh. It's your responsibility. Itu tanggung jawab Do you want to kamu. do something great for God? Kamu mau melakukan sesuatu yang keren nggak buat Tuhan? Don't just come to church and turn up on a Sunday. Jangan cuma datang ke gereja di hari Minggu. If you want to be responsible with the call of God on your life, Kalau kita mau bertanggung jawab atas panggilan yang Then Tuhan sudah berikan buat it's kita, time to grow up. inilah saatnya untuk kita bertumbuh dewasa. Women, stop gossiping. Wanita-wanita di sini, stop bergosip. If I hear about it again, I personally will come and speak to people. Kalau saya It dengar lagi, destroys
churches. Kalau saya dengar lagi, saya akan datang sendiri dan berjumpa dengan I saudara. didn't plan to say this today. Karena gosip itu menghancurkan gereja. Sebenarnya saya tidak ada maksud ya, saya tidak ada berencana untuk mengatakan ini hari ini. And young men, Dan pria-pria yang muda, stop being arrogant and prideful. stop, berhentilah menjadi pria-pria yang sombong dan juga membangga-banggakan diri. And serve God with everything in your heart. Layanilah Tuhan dengan hatimu. Humble our hearts before God. Rendahkanlah hatimu Be di radical depan Tuhan. in dying to self. Jadilah radikal Ya. untuk mengalahkan kedagingan atau ikatan-ikatan yang ada di dalam kita ini. Not radical, bukan radical goblok gitu. Bukan radical. Bukan radikal yang sembarangan. Is that a bad word? Not really. Bahasa Bandung tahun 76. sorry. Ya, nah, itu. Bukan radikal gitu. Ya, bukan radikal dia yang kayak gontok-gontokan, bukan. I've heard the stories Saya dengar of people cerita-cerita holding itu. on to their rights and being arrogant. It's like, whoa, how long have you walked with Jesus? Saya dengar bahwa cerita-cerita ada orang-orang yang benar-benar memegang teguh akan apa yang dia miliki dan dia haknya dia dan dia tidak mau merendahkan diri. Saya langsung berpikir, kamu ini udah jadi orang Kristen seberapa lama sih? And I feel like saying like Paul, hey, you've had prophecies over your life. Saya rasanya pengen ngomong seperti Paulus ke Timotius ya, kamu kan sudah punya nubuatan This is a atas dirimu. command from God. Itu adalah perintah dari Tuhan. You need to keep a good conscience. Kamu harus yang menjaga hatimu supaya murni. Yeah. You want to walk in the call of God? Kamu mau berjalan di dalam panggilan Tuhan? This is your responsibility, not Itu mine. adalah tanggung jawab kamu, And it's bukan definitely saya. not the responsibility of the leaders. Dan bukan tanggung jawabnya core leaders. Come on, guys. Ayo, Let's stop being saudara-saudara. babies. Ayo kita stop jadi anak-anak. Jakarta Life is not going to be like other Indonesian churches that's full of full gossip church. No. Jakarta Life tidak akan menjadi gereja yang seperti gereja-gereja lain yang suka bergosip. And we're not going to be like other Indonesian churches where there's lots of ribut-ribut and fighting and amongst groups. Jakarta Nggak Life akan. kita tidak akan menjadi gereja yang suka ribut-ribut sesama jemaatnya. We will come down on that kind of stuff. Kita akan bereskan semuanya itu. Because how can we walk towards the vision Jadi karena gini, gimana sih caranya kita berjalan ke arah visi itu if we are not holding a pure faith kalau kita tidak memegang atas iman kita yang murni ini and keep a good conscience as a church? dan tetap menjaga hati Come kita on, yang guys, murni there's sebagai more. jemaat. Ayo saudara-saudara. Woo! I feel strong about this today. Ya saya merasa kuat ya karena hal ini ya. You shoot yourself in the foot when you get on the phone and you start talking about someone in the church to someone else in the church. Kita tuh harus You stop disqualify yourself from the call of waktu God. saudara membicarakan saudara seiman atau anggota jemaat saudara, saudara sedang membuat diri saudara diskualifikasi atau merendahkan diri saudara. And God will say, all right, out of the way, I'm going to choose you instead. Tuhan akan berbuat seperti ini kepada Anda. Ya udah, geser. Because, Tuhan akan gunakan orang yang lain. because the vision will continue. The vision that God gives will not stop. Karena visi dari Tuhan itu akan tetap berjalan, dia tidak akan berhenti. God said to the Jerusalem church, you're not doing what I said, so some of you are going to have to die and you will be persecuted and it won't feel good, but my word will continue. Kata Tuhan kepada jemaat di Yerusalem, karena kalian gak melakukan perintahku, beberapa kalian akan mati dan beberapa kalian akan dipersekusi atau dianiaya, dan saya akan gunakan gereja yang lain untuk melakukan visi. Because God is serious about his church. He died Karena for Tuhan you itu and I, for this church. karena Tuhan itu serius banget loh sama visinya. Dia bahkan mati Hurra buat bakara kita, basete. buat jemaatnya. Oh. I feel the passion of God for this. Saya merasakan ya gairah daripada Some of Tuhan. us have to become obedient again. Beberapa dari kita tuh harus taat lagi. Follow the call of God. Ikuti panggilan Imagine Tuhan. if Isaac had said to Jacob, hey, listen, Dad and Grandpa, Abraham, they're believing stupid stuff.
Let's just gossip. Imagine if Isaac and Jacob had had a little thing and they complained about Abraham. Imagine. Bayangkan kalau Ishak dan Yakub bilang bahwa papa atau kakeknya kamu dia percaya sama hal-hal yang bodoh ini. Bayangkan ya, dia sempat untuk berbicara hal kayak gitu. Bayangkan apa yang terjadi sama mereka. God would have said, just like God said to Esther, if you don't speak up now, sama seperti Tuhan waktu itu berbicara kepada Esther, kalau kamu nggak bicara I'll sekarang, raise up somebody else who Saya- fill your place. aku akan membangkitkan yang lain yang akan menggantikan There was a posisimu. risk for for Esther to step into the call of God, but if she didn't take that risk, he said, you and your whole family will be done away with. Ada sebuah resiko yang besar kalau memang Esther akan bicara. Tetapi Tuhan bilang bahwa kalau bukan dia yang bicara, dia dan seluruh keluarganya ya nggak akan ada. But Esther took that risk. It was a great risk. Anytime we follow the vision of God, there is risk involved. Dan Esther mengambil resiko itu untuk melakukan visi Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa setiap kali kita melakukan visi Tuhan selalu ada resiko yang besar. Yeah. Jerusalem church didn't take the risk, and they Gere- paid a big price. Gereja Yerusalem tidak mengambil resiko itu dan mereka harus membayar bayaran yang besar. Abraham, Isaac, and Jacob, they took a great risk. Abraham, Ishak dan Yakub mereka mengambil resiko They yang besar believed, itu. they trusted God. Mereka percaya, mereka yakin pada Tuhan. They believed one another and they acted in unity of faith. Mereka percaya satu sama lain, mereka kompak satu sama lain dalam kesatuan. And they left their cities and their houses Dan mereka tinggalkan rumah kampung halaman in mereka. search of a city that was built without hands. Dan mereka mencari kota yang A akan city of dibangun. God. Yaitu kotanya Tuhan. Now, what's the risk to you and I? Sekarang, apa resiko buat saudara dan saya? God's not asking us to wait till we're 90 to have children. Tuhan kan gak suruh kita untuk tunggu sampai umur 90 baru kita punya anak. He's not asking us to leave our cities and become like tent dwellers. Tuhan kan gak panggil kita untuk meninggalkan rumah kita yang saat ini untuk tinggal di tenda-tenda entah di mana. He's not calling Jacob out of Egypt with his whole family to start a new nation and live in Egypt and become slaves. He's not asking us to take that kind of risk. Ya Tuhan kan gak suruh kita untuk seperti Yakub ya pindah ke Mesir dan menjadi budak. He's not asking us to be like Joseph to get dreams about providing for the slaves that are going to be there in Egypt. For Tuhan 400 kan gak years. manggil kita seperti Yusuf ya supaya kita menjadi bupati atau wali kota untuk memberi makan banyak orang He's di not Mesir. giving us a vision to be like Moses to lead the people out of Egypt and Joshua to lead them into the land of Canaan. He's not asking us to do those kind of steps. Ya Tuhan kan gak nyuruh kita untuk seperti Musa untuk membawa semua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan akhirnya Yosua yang memimpin untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. He's not asking us to be like the prophets that would challenge the people to come back to God. Kita kan gak disuruh sama Tuhan ya seperti nabi-nabi yang berbicara dengan berani untuk suruh semua orang bertobat. He's not asking us to be like Ezra and Nehemiah to restore the temple. Dia tidak menyuruh kita seperti Ezra dan Nehemia untuk menghancurkan bait temple. Restore the temple. Oh ya, untuk membangun bait They were Allah. all the visions given to those people for their generation at those times. Ada visi yang diberikan kepada setiap orang pada masa itu di setiap generasi. But now all of those visions are fulfilled in Christ and his church. Dan semua visi yang terjadi di perjanjian lama itu sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam gerejanya. Dan di dalam gerejanya. So what is the risk to you and I? Jadi sekarang apa resikonya To atas follow the saudara vision dan of saya? Christ and his church. What's the risk? Jadi kalau kita mau mengikuti visi gereja ya daripada Kristus Yesus, apa resikonya? What is the thing that we have to step into as individuals to participate in the call on us as a church? Apa resikonya waktu kita menginjakkan atau masuk di dalam visi itu sebagai satu-satu individu dan juga sebagai gereja? So that we can become part of the vision of the church. Ya, kita bisa menjadi bagian dari visi The gereja. only risk is dying to ourselves. Satu-satunya resiko yang kita It's akan picking up our alami cross. adalah memikul salib, Is holding on to the faith
memegang iman and dengan keeping teguh a good conscience. dan menjaga hati yang murni. So when your mouth wants to talk about somebody in the church to Jadi- somebody else in the church, Jadi waktu saudara pengen banget ngomongin tentang seseorang di gereja or atau when you siapa want to saja. mengeluh about, oh, I have to do this in the worship team again, I have to keep serving, I have to, Waktu kita It's pengen difficult. banget mengeluh tentang, aduh saya harus begini lagi di tim worship, saya Yeah. harus melakukan ini dan itu. we remember, oh my gosh, I want to keep a good conscience. Kita harus ingat, ya ampun, What's saya harus jaga hati What's my nurani saya. conscience saying to me right now? Apa hati nurani kita saat ini berbicara kepada kita? Put the phone down and stop talking about other people. That's what my conscience says. Apa kata hati nurani saya? Tutup teleponnya atau stop berbicaranya tentang orang lain. Or when I want to just complain about all the work I have to do in the worship team. Saya juga, misalnya saya harus komplain atau mengeluh tentang apa yang sedang terjadi di Or worship team. setting up the production or Atau whatever we do in Set church. up untuk live streaming atau on-site. Instead of letting it build in our hearts. Daripada itu terus-menerus menumpuk di dalam hati kita, What's the risk involved? apa resiko yang harus kita jalani? The risk is letting it go. Resikonya Is adalah dying to those feelings. mengalahkan kedagingan, mengalahkan perasaan And ini. being like Paul. Dan jadilah seperti Paulus. Paul said, I'm a servant of God. Paulus mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan, I am a servant to the gospel. saya adalah hamba akan berita Injil, And I am a servant to the church. dan saya adalah hamba dari gereja, dari jemaat. I'm telling you, Jakarta Life. Saya sedang memberitahukan saudara semua di Jakarta. We are going to build strong disciples Kita akan membangun pemuritan yang kuat. who don't run from a sermon like this. Kita nggak akan lari dari ibadah atau We khotbah. don't get offended by the word that comes like this, Kita tidak akan tersinggung akan khotbah-khotbah yang seperti ini. but we let it form us. Tapi kita membiarkan itu untuk menjadi Because pelajaran dan menguatkan kita. We want to be able to Membentuk. say what Paul says. Dan akhirnya kita bisa berbicara, mengatakan sama seperti kata-katanya I was Paulus. not disobedient to the heavenly vision. Saya tidak akan taat, saya tidak akan tunduk kepada, gitu ya. Why don't we find that scripture? It's in Yeah. Acts 20. Di Kisah Para Rasul ya. 26, I believe it is. Yeah, Acts 26:19. Acts 26. So in other words, I was obedient, but he's saying I was not disobedient. Oke. What does it say in Acts 26:19? Ya, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Yeah, that's it. In other words, he kept a good conscience. Artinya dia menjaga hatinya. Because when the vision of God comes to us and we know what God wants us to do, Waktu visi dari Tuhan itu datang kepada kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, there is always the death of our flesh involved. selalu Always. harus ada mati akan kedagingan kita. That's where the pain is, Dan itu memang sakit sekali. and that's where the price is. Tetapi itulah harganya. So, who wants to be a part of a church like this? Jadi siapa yang mau menjadi bagian dari gereja yang seperti ini? Who's excited to go forward? Siapa yang bersemangat untuk berjalan maju? Who wants to die daily? Siapa yang mau mengalahkan kedagingannya itu setiap Who wants hari? to find out what God has called each of you to do? Siapa yang pengen tahu setiap kita di sini dipanggil buat apa? Cisco and Karen, I can't escape the thought and the feeling that God has so much for you guys. Cisco dan Karen, saya tidak bisa lari dari perasaan bahwa Tuhan itu memiliki panggilan atau rencana buat Yeah, hidupmu. there's so much that God has for you Sangat guys. banyak I buat get kalian. excited when I look at you two. Dan saya selalu bersemangat waktu saya melihat kalian And I berdua. promise you, Dan saya janji,
Bram and I will commit to giving everything we can to raise you up as disciples. Dan saya dan Bram, kami berjanji untuk membangkitkan kalian supaya menjadi We give that murid-murid. promise to everyone here. Dan kami memberikan janji ini buat setiap saudara yang ada di ruangan ini. Sometimes it will be nice words, Mungkin kadang-kadang adalah kata-kata yang baik, but sometimes there'll be strong words. tapi kadang-kadang adalah kata-kata yang keras. But they will always be truthful words. Tetapi kata-kata yang keras itu adalah kata-kata yang sebenarnya And they yang will benar. always be words full of love. Dan selalu ada kata-kata yang penuh dengan Because kasih. we want to see God's church built. Karena kita mau melihat gerejanya Tuhan itu Come dibangun. on, what else Ayo. have we got to live for? Ayolah, kita Yeah. nih mau hidup buat apa lagi? If you want to be part of a gossiping church, go find, there's the door. Kalau saudara pengen bergosip Yeah. di gereja atau pengen ngomongin orang, ada pintu di sana. Yeah. But if you want to find out what you were born for, Tapi kalau saudara pengen tahu, saya ini sebenarnya lahir buat apa? roll your spiritual sleeves up. Ya, angkat semua pengetahuan agamawi kita. Is that right? Roll up your sleeves. Like get ready to work. Like when in English it means Oh, oke, gulung. roll up your sleeves. Yeah, roll up, like in other words, get ready for work. In English. Oke. Yeah. Sisingkan Mungkin di lengan bahasa Indonesia nggak dibilang kayak gitu. baju. Sisingkan lengan baju. Tapi baju yang rohani. Iya, baju yang rohani Roll kan. up your spiritual sleeves and get ready to work. Ya, dan siaplah untuk bekerja. Maybe it's prayer. Sorry, Dad. Maybe it's working in prayer. Mungkin itu hanyalah doa. Bukan hanyalah. Maybe it's work. Maybe it's Mungkin prayer. itu adalah doa. Maybe it's preaching. Mungkin itu adalah berkhotbah. Maybe it's in giving out and being merciful. Mungkin itu adalah waktu kita harus memberi buat banyak orang dan berbelas kasih. Romans 12 talks about all the different ways we can build up the body. Roma 12 berbicara tentang apa saja yang bisa kita lakukan di gereja. Come on. You know Ayo. what the Bible, I'm going to finish with this scripture. In Matthew 6:33, Di Matius 6 ayat 33, it says, "Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these needs will be added to you." tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. We come to church because we have needs, yeah? Kita datang ke gereja karena kita ada kebutuhan. Ya. Everybody here has a need today. I have a Semua need. orang Bram has a punya need, yeah? kebutuhan. Saya dan Bram juga. But if I come to church just wanting my needs met, Tapi kalau kita datang ke gereja cuma mau untuk dijawab kebutuhannya, we miss the secret and the preciousness of what God wants for our lives. kita kehilangan rahasia atau apa? Precious. The Yang preciousness. sesuatu yang berharga daripada Tuhan. He says, I know you've come with needs. Ya, saya I tahu know that. Tuhan bilang gini, ya aku tahu apa yang kamu butuhkan. But I want you to seek first my kingdom. Tapi aku mau kamu cari dahulu I kerajaanku. want you to find out why you were born. Aku mau kamu tahu kenapa kamu lahir. I want you to know why you're a part of my church. Aku mau kamu itu tahu bahwa kenapa kamu ada di gereja. And ini. when you pursue that with all your heart, Dan waktu kita kejar hal-hal ini, guess what? apa yang terjadi? All of our needs, follow Semua us. They get kebutuhan met. kita pasti terpenuhi. because our eyes are not on our needs, Karena mata kita, fokus kita sudah tidak di dalam kebutuhan kita, but they're on him and his righteousness. tetapi di dalam Dia dan kebenarannya. Okay. I didn't mean to say any of that today. Ya sebenarnya saya nggak ada rencana ya atau ada di dalam materi khotbah saya, But I think God planned for that today. tetapi saya merasa Tuhan merencanakan ini hari ini. We had a prophecy, one of many prophecies that said you will be generals who raise up other generals. Salah satu penubuatan yang kami terima adalah kamu akan menjadi jenderal atau menjadi panglima yang akan membangkitkan panglima yang lain. Another prophecy was, Diane, you will raise up young apostles and prophets. Salah satu nubuatan yang lain berkata kepada saya, Diane, kamu akan membangkitkan orang-orang muda yang memiliki kerasulan. And, Nabi. and the dan only juga way nabi. to do that is to teach the way of the cross.
Dan satu-satunya cara supaya itu terjadi adalah mengajarkan tentang salib. And what I've said today is a Dan- picture of the way of the cross. Dan Yeah? apa yang saya sudah sampaikan hari ini itu adalah gambaran dari karya penyaliban. Okay. Do you want to say anything, Bram? Are you all okay? Are you still alive? Kalian masih hidup kan? Kalian oke ya? Yeah. I love you all, you know that. Ya, saya sangat mengasihi saudara-saudara semua di Bram and sini. I believe in you guys. Kami semua di sini percaya sama You kalian know semua. why? Because we believe in the one who lives inside of you. Karena kami percaya akan pribadi yang hidup di dalam setiap kita semua di sini. Let's be people who are obedient to the heavenly vision over our lives as a church. Mari kita semua Ya. menjadi orang-orang yang taat akan panggilan atau visi dari surga. We are a mission-minded church. Kita adalah gereja dengan pemahaman misi. We are called to be an Antioch church. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi gereja Antioquia. So we need to look at the qualities of the Antioch church. Jadi kita harus melihat kualitas gereja Antioquia seperti apa. And we need to be people who are ready to go and to do what God wants us to do. Dan kita Amen. harus siap dan bersedia kapan saja Tuhan memanggil kita atau melakukan sesuatu. Wow. Well, I think I'm done. Ya, saya sudah selesai. Does someone want to come up and finish off? Kalian bisa bereskan apa yang sudah saya. Ya, mari tim worship boleh depan. Ya, luar biasa ya firman hari ini. Oh, it's amazing sermon today. Ini benar-benar menghantam akan pemikiran kita selama ini. Today really breaking the mind or our old mindset. Seringkali mindset kita adalah ketika kita datang ke gereja kita ingin dijawab semua kebutuhan kita. Oftentimes when we come to the church, we always have this mindset that someone will serve for me or someone will answer whatever I need. Tapi hari ini Dayan sampaikan kepada kita But today, Diane has preached to all of us untuk kita kembali kepada visi Tuhan atas gerejanya. that it is our calling to go back to our vision that God has given to us. Kita menjadi gereja seperti gereja Antioquia. Become the church of Antioch. Gereja yang menggenapi akan visi dari Yesus. The church that is doing the vision from the Lord. Gereja yang misioner. The mission-minded church. Gereja yang melahirkan akan gereja-gereja yang The church lainnya. who give birth to more churches and more churches. Gereja yang menumbuhkan akan rasul-rasul yang The akan church. membangun gereja. The church who will raise up apostles, who will plant church and other church. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. And I believe this is a great time Kita menjadi gereja yang kembali kepada visi ilahi. we become and we go back to the calling of the church. Mari kita sama-sama berdoa. Let us all pray. Apakah ada core leaders yang lain ingin berbicara? Ini musim yang baru This is a new season, dan yang di hadapan saya adalah tentara-tentara yang siap. and in front of me are sitting all the mighty warriors of God. Yang masuk ke dalam gua Adulam adalah orang yang punya banyak perkara dalam kehidupan. Those who entered the cave with David, Adullam, are those who are in distress and have lots of trouble. Banyak orang yang sakit,
So many people were sick in that cave, pahit, bitter, people full of bitterness. tetapi ini waktunya kita ditransformasi oleh visi daripada Tuhan. Yeah, but this is the time we are transformed into the vision of the Lord Sebagai sebuah gereja Tuhan as a church of God. yang keluar dari pintu ini Those who are going out from this door adalah pahlawan-pahlawan iman. are warriors of faith. Mari kita menyembah Tuhan. Let us worship God. Ini musim yang baru. This is a new season. Mari bangkit berdiri. Let us all stand up. With a gratitude heart, Dengan hati yang penuh rasa syukur. Dia sedang buka tangannya lebar-lebar buat kita. God is opening his hands wide open. Saya merinding sekarang. Dia hadir di tengah kita. I'm shriveling and I believe that he is here right now with us. Saya percaya malaikat-malaikatnya sedang tiup trompet dan sangkakala. And I believe all of his angels are blowing horns and singing. Ketika seseorang katakan, yes Lord, I'm submit to you and here I am. Waktu seseorang mengatakan pada Tuhan, ya Tuhan inilah aku dan aku tunduk kepadamu. Pakailah kami. Use us Lord. Di zaman ini, In this time, di generasi ini, in this generation Lord. dan generasi-generasi yang berikutnya. And to the generation after generation. Karena iman di dalam anak Allah, Yesus anak Allah yang hidup, Because faith in Jesus Christ adalah iman yang mengalahkan dunia. is the faith who conquer the earth. Let's worship Him. Let us all worship him. Above the storm, Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. I will be still, know you are Jesus. I feel led to pray for marriages in this church.
Saya merasa ingin berdoa untuk pernikahan. And I believe as I listen to everything and watch everything that's going on, Setelah saya mempelajari dan melihat, memperhatikan apa saja yang sudah terjadi, I believe God's gonna strengthen marriages. saya percaya Tuhan akan memperkokoh pernikahan. And I believe God's going to release more women in the body of Christ. Dan saya percaya Tuhan akan Release more women banyak mengutus wanita-wanita to be champions for His kingdom. untuk menjadi pemenang di dalam kerajaannya. But it will take big husbands to release their wives. Tetapi dibutuhkan suami yang besar, yang berhati besar untuk mengutus istri-istrinya ini. I know there have been belief system that the wife needs to stay behind. Saya tahu, saya paham bahwa ada kepercayaan atau pemahaman tentang wanita harus di rumah saja. But let's see this picture. Tapi mari kita lihat gambaran ini. Joseph, the father of Jesus, Yusuf, yaitu ayahnya daripada Yesus, had to protect and look after his wife harus menjaga dan melindungi istrinya because his wife was pregnant with the ultimate purpose of God. karena istrinya sedang mengandung daripada visi yang ultimate, yang paling penting daripada Allah. He's not prominent, Dia mungkin memang bukan yang menonjol, Yusuf mungkin bukan orang yang menonjol, but he was significant. tetapi dia sangat signifikan atau His- penting sekali. His role was significant. Perannya penting sekali. That is a true man, Dan itulah pria yang sejati. creating a space for his wife to become what God wants her to be. Dia menciptakan sebuah area atau dia membuat space supaya istrinya menjadi wanita di mana Tuhan ingin membentuk dia. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, we repent, Lord, kami bertobat Tuhan. that in churches their marriages are broken down, Lord Jesus. Ada banyak pernikahan yang hancur di dalam gereja Tuhan. And as a representation of men in the family, Dan sebagai perwakilan pria di dalam sebuah keluarga, I pray, Lord Jesus, saya berdoa Tuhan. that you will raise more men Dan bahwa Engkau akan membangkitkan lebih banyak pria who will create a space yang akan menciptakan area atau space for their wives. untuk istrinya. Just like your word says in Ephesians chapter 5, Seperti firman-Mu yang berkata di Efesus pasal 5, that Jesus preserved his bride bahwa Yesus mempersiapkan mempelainya until the church becomes what the church is meant to be. sampai jemaatnya atau gerejanya benar-benar menjadi gereja yang Dia kehendaki, To be presented before him untuk diberikan atau ditampilkan kepada Allah, holy and whole. kudus dan penuh. And you commanded the husbands to love the wives in that same way. Dan Engkau sudah memerintahkan atau memberikan firman untuk pria-pria atau suami-suami untuk melakukan hal yang sama. So now, can all the husbands hold their wives' hand? Bolehkah semua pria memegang istrinya? Hold your husband or your wife's Ya, hands. setiap pria, setiap suami memegang tangan istrinya. Okay. Yeah. It's okay. It takes time. Maju sayang. Jangan takut. Jangan malu.
we will see a very healthy marriage. Kita in this akan church. melihat, menyaksikan pernikahan yang sehat. Okay, let's pray. I'm gonna pray. Ya, saya akan berdoa. Father, Bapa, we commit ourselves as husbands, kami berkomitmen kepada sebagai suami. just like Jesus makes the church presentable. Sama seperti Yesus ingin menyatakan gerejanya. Well presented before the Father, Dan kami dipersembahkan atau dinyatakan kepada Bapa. and the church is Dan- holy and whole before the Father. Dan gerejanya penuh di hadapan Bapa. We too Kami juga Tuhan commit ourselves mengkomitmenkan diri kami to lay down our lives, untuk memberikan hidup kami just like Jesus laid down his life for the church. sama seperti Yesus memberikan hidupnya bagi gereja. We now promise to lay down our lives for our wives, Berjanji untuk memberikan hidup kami bagi istri kami, so that she becomes what she is meant to be sehingga dia menjadi seperti dia seharusnya before you, Father, di hadapan Engkau Bapa, holy, kudus complete, dan penuh di hadapan, the way she is meant to be. sesuai dengan seharusnya dia. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Bless your people. Ya, Amen. amin. Thank you. God bless you all. Woo! Tuhan memberkati kita semua ya. Ya. Ibadah kita sudah selesai. Our service is over. Ya, silakan fellowship satu Ya. dengan yang lain You can have a fellowship with everyone. sambil each other. menikmati coffee and snack. Ya, to enjoy coffee and snacks. Ya, setelah ini bagi yang mau makan siang bersama, If you want to have a lunch together, kita akan ke Bakmi Golek we ya. will go to Bakmi Golek. Sampai bertemu di sana. So Tuhan see you Yesus all. memberkati. God bless you. Sing, sing.